Dari balik tembok samping kamarnya, Prapto dikejutkan dengan suara yang terdengar di telinganya. Duk duk duk, duk duk duk. Oe, oe. Hah. Roll audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka pada hari ini. Seperti biasa, masih bersama saya Umam, host yang akan membawakan cerita pengalaman mistis penuh misteri. Cerita kali ini saya dapatkan dari sahabat teman adik saya yang menceritakan pengalaman zaman dulu sewaktu dia masih muda. Kisah ini terjadi pada tahun 2008 silam dan tentu saja nama serta tempat kita samarkan. Waktu itu sebut saja namanya Prapto. Dia duduk di bangku SMA. Kedua orang tua Prapto saat itu sedang mengalami masalah ekonomi yang parah. Dirinya adalah anak pertama dari 4 bersaudara saat keluarga Prapto mengalami krisis. Satu persatu dari adik-adiknya sudah dititipkan ke rumah-rumah saudara yang dianggap mampu dan mau menerima. Tinggal Prapto sendiri yang saat itu belum mendapatkan tempat tinggal karena ibunya berniat untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Sementara bapaknya mendapatkan tawaran kerja di luar pulau. Jadi rencana mereka, orang tua Prapto butuh 1-2 tahun untuk keluar dari krisis itu. Sebenarnya orang tua Prapto tidak sekedar menitipkan. Ada ongkos ataupun uang buat sekolahnya Prapto dan adik-adiknya yang bakalan orang tuanya kirim lewat kantor pos buat saudara-saudara yang mau merawat dan menjaga mereka selama orang tua Prapto ini sedang bekerja. Mereka juga mendapat bagian walaupun tidak banyak. Itu sebagai tanda terima kasih dari orang tua Prapto yang udah mau menggantikan merawat mereka. Singkat cerita, setelah muter-muter minta tolong kepada saudara yang tersisa untuk menitipkan si Prapto ini, orang tua Prapto tidak menemukannya. Ya karena nggak semua saudaranya Prapto punya finansial yang mapan buat nerima satu anak lagi di rumah mereka. Di situ bapak dan ibu Prapto udah buntu dan sempat berpikir kalau Prapto kan udah SMA, udah gede juga nih. Jadi untuk tinggal di rumah sendirian kayaknya nggak masalah. Sebenarnya Prapto sendiri udah bilang kalau dirinya bisa hidup mandiri di rumah, tapi ibunya menolak. Mungkin saat itu orang tuanya khawatir karena rumah mereka juga agak terpelosok dan jauh dari saudara serta orang tua Prapto. Di tengah-tengah jalan buntu buat mikirin nasib Prapto, tiba-tiba ibunya ingat sama seseorang teman sekolahnya sewaktu SMA dulu. Namanya Tante Safinah. Beliau teman Ibu Prapto yang keturunan Timur Tengah. Ibu Prapto sempat bertemu dengan Tante Safinah ini di pasar saat sedang berbelanja dan orang tua itu juga sempat ngasih nomor telepon rumahnya. Ibu Prapto kemudian mencoba menghubungi temannya itu lewat telepon di wartel. Untungnya saat itu nomor tersambung dan ibunya bisa bicara panjang lebar soal masalahnya. Singkat cerita, teman ibunya Prapto ini kemudian mau dan setuju ngerawat si Prapto. Lagi pula mungkin saja Prapto bisa membantu Tante Safinah yang sedang merintis usaha rumah catering yang kebetulan pada waktu itu masih rame-ramenya. Rumah Tante Safinah ini ternyata nggak begitu jauh dari sekolah Prapto. Takdir seperti menuntun Prapto untuk tinggal dengan keluarga beliau. Karena memang rumah Prapto ini sedikit terpelosok dan selama ini Prapto berangkat ke sekolah naik sepeda ontel atau naik angkot, dan untuk bisa sampai ke sekolah yang ada di pusat kota butuh waktu sekitar 1-1,5 jam perjalanan. Dan dengan tinggal di rumah Tante Safinah, tentu saja jarak sekolahnya jadi semakin dekat dan tidak butuh waktu selama itu lagi, bahkan kalau mau jalan kaki pun bisa. Prapto pun akhirnya setuju karena saat itu
Bapak Ibu Prapto juga sedang dikejar-kejar waktu. Orang tua Prapto harus segera berangkat. Maka dibawalah si Prapto ini ke rumah Tante Safina. Kesan pertama saat melihat rumah Tante Safina, Prapto agak kaget. Karena selama ini Tante Safina tinggal di sebuah perumahan khusus dinas bekas perumahan Belanda. Jadi suami Tante Safina ini ternyata dia adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai PNS, sehingga beliau mendapatkan jatah untuk tinggal di rumah dinas. Singkat cerita, Tante Safina dan suaminya kemudian setuju untuk merawat Prapto selama bapak dan ibunya bekerja. Jadi orang tua Prapto tidak perlu khawatir lagi soal kondisi Prapto sekarang. Hanya saja setelah bapak dan ibunya pulang untuk mempersiapkan kepergian mereka, Prapto baru menyadari kalau rumah Belanda yang ditinggali Tante Safina bersama suaminya ini ternyata jauh lebih besar dari apa yang dirinya duga sebelumnya. Rumah ini memiliki 3 halaman yang cukup luas, cukup untuk menampung 2-3 parkir mobil. Setelah itu ada rumah utama dengan 3 kamar dan 1 kamar mandi. Rumah ini sendiri menggunakan gaya estetik Eropa, sama persis seperti rumah-rumah Belanda pada umumnya. Nah, di belakang rumah ini rupanya ada halaman lagi yang jauh lebih luas dari halaman depan. Sampai-sampai halaman belakang ini bisa menampung 3-4 pohon mangga yang umurnya mungkin sudah puluhan tahun. Pohon-pohon itu membuat halaman belakang menjadi lebih adem dan tenang, meskipun agak kotor dengan beberapa tumbuhan rumput liar di sekitar situ. Kemudian di samping kanan halaman belakang terdapat sebuah bangunan kamar yang berjejer. Kamar-kamar itu awalnya dibuat khusus untuk penghuni atau para pekerja. Ada sekitar 4 dengan kamar mandi di ujungnya. Di depan kamar mandi sendiri ada sebuah sumur tua yang ditutupi dengan penutup kayu jati yang bisa dibuka jika ingin menimba air di sumur. Kemudian Prapto memilih kamar yang akan ditempati. Awalnya Prapto mengira akan menempati salah satu kamar di rumah utama. Tapi Tante Safina menjelaskan kalau rumah utama hanya memiliki 3 kamar. 1 kamar dipakai untuk Tante Safina dan suaminya, kamar kedua untuk anaknya si Putri, dan kamar ketiga untuk anak sulungnya. Prapto sendiri mendapat 1 kamar di bangunan dengan kamar berjejer di samping halaman belakang. Karena tempat itu sering kosong, para pekerja Tante Safina memilih pulang daripada meninggali kamar-kamar itu. Tapi Tante Safina menjelaskan kalau Prapto tidak perlu khawatir. Saat itu ada 3 kamar kosong dan Tante Safina menawari Prapto untuk memilih kamar yang nantinya akan digunakan oleh si Prapto. Kemudian Prapto memilih kamar yang pertama, alasannya karena kamar itu yang paling dekat dengan rumah utama. Sebenarnya Prapto merasakan ada yang janggal saat sedang mengobrol dengan salah satu pekerja Tante Safina, yaitu Mas Anggi. Di mana pada waktu itu Mas Anggi bertanya kepada Prapto, "Mas, kamu tidur di mana?" Prapto menunjuk kamar yang paling ujung di bangunan berjejer yang paling dekat dengan rumah utama. Mengetahui hal itu, entah kenapa mimik wajah Mas Anggi sedikit berubah saat mendengarnya. "Waladalah, kok gak milih tidur di rumah utama aja? Kan di sana ada kamar yang kosong." Prapto pun mengatakan kalau semua kamar di rumah utama sudah terisi penuh. Semua sudah diisi oleh anak-anak Tante Safina, yaitu Putri dan anak laki-lakinya. Mendengar hal tersebut, Mas Anggi terlihat seperti orang yang sedang bingung. "Terisi semuanya, Mas?" "Iya, Tante Safina bilang kalau ketika kamarnya kan udah ada pemiliknya. Untuk Tante Safina sendiri dan untuk Putri dan untuk anak sulungnya yang laki-laki." Di situ Mas Anggi sempat menyebut nama namun tetap dengan memasang wajah yang bingung. Maksud Mas Prapto Mas Sanan? Emangnya dia pulang gitu?" Prapto yang tidak pernah mendengar nama Sanan berpikir mungkin anak laki-laki Tante Safina namanya Sanan. Jadi Prapto hanya mengatakan, "Iya Mas, Sanan pulang setiap akhir bulan." Sebenarnya Mas Anggi sempat seperti akan mengatakan sesuatu. Wajahnya terlihat sedikit gelisah dan khawatir. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Tante Safina yang tiba-tiba sudah ada di belakang Prapto. "Kenapa ini? Lagi ngomongin apa kalian?" Wajah Tante Safina terlihat tersenyum dengan mengerikan. Sore itu ternyata jauh lebih hening dan sepi dari perkiraan Prapto. Sebelumnya Prapto telah bertemu dengan Bi Endang dan Bu Eni. Mereka juga sempat berpamitan ketika mau pulang. Namun sebelum mereka berdua pergi, kedua orang tua yang mungkin seusia dengan mendiang neneknya itu sempat bertanya dengan raut wajah yang aneh.
Mas Prapto tidur di mana?" Prapto pun memberitahu kalau dia akan tidur di kamar yang ada di belakang. Wajah mereka sempat berubah terkejut sejenak sebelum saling menatap satu sama lain. "Tidur di sini? Yakin Mas? Kenapa tidak tidur di rumah utama sana?" Prapto kembali mendengar pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Mas Anggi. Enggak Bi, rumah utama sudah penuh. Enggak enak kalau saya ambil kamar Mas Sanan. Lagi pula kan nanti Mas Sanan juga pulang tiap akhir bulan." Bi Anggi dan Bi Endang sempat terkejut. Prapto bisa melihat dari mimik muka mereka seperti sedang kaget mendengar perkataan Prapto. Gitu ya Mas, Mas Sanan pulang tiap akhir bulan." Terjadi keheningan yang panjang di antara mereka, di mana wajah Bi Endang dan Bu Eni berubah menjadi khawatir. Ya sudah Mas, kami pamit dulu. Jangan keluar malam-malam ya. Lebih baik langsung tidur saja. Begitu kata Bi Endang dan Bu Eni menambahkan, kalau ada suara atau apalah yang itu nggak ada hubungannya dengan Mas Prapto, nggak usah keluar. Tidur aja ya. Prapto hanya mengangguk-ngangguk setelah mereka berdua pergi. Prapto berniat masuk ke kamar karena sebentar lagi matahari akan tenggelam. Namun sebelum Prapto masuk, matanya sempat melihat sosok yang sedang berdiri di tepi jendela kamar utama. Tempat itu adalah kamar Tante Safinah. Di sana Prapto melihat Tante Safinah sedang menatapnya dengan senyuman yang mengerikan sekali. Semalaman Prapto tidak bisa tidur karena ruangan itu ternyata terasa lebih dingin dari perkiraannya dan juga terasa lembab. Selain itu, di beberapa sudut ada lumut-lumut berwarna kehijauan agak kehitam-hitaman. Sementara di langit-langitnya juga terlihat bekas rembesan air hujan. Mungkin besok Prapto harus pindah kamar. Dan kalau ternyata nanti semua kamar ternyata sama saja kondisinya, Prapto berpikiran untuk membersihkannya agar nyaman untuk ditinggali. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuatnya tidak bisa tidur. Serangan dari nyamuk yang terus berdengung di telinga Prapto. Ternyata Prapto lupa untuk membeli obat nyamuk pada waktu itu. Dan di tengah-tengah gerasa gerusuk badannya ke kiri dan ke kanan di atas ranjang yang sudah tua, tiba-tiba dalam waktu sepersekian detik Prapto mendengar suara ketukan dari kaca jendela. Tek 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 tek. Sontak dirinya langsung terbangun dengan posisi duduk sambil melihat ke arah jendela kamarnya yang sudah ditutup. Apa itu? Prapto yang penasaran kemudian turun dari tepi ranjang. Prapto kemudian mencoba mencari tahu penyebab suara itu. Prapto hanya ingin tahu karena lebih baik tahu daripada kepikiran sepanjang malam. Dan ternyata tidak ada apa-apa di luar kamar. Lalu Prapto melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat Prapto baru pulang sekolah pukul 1 siang. Setelah itu sesuai dengan apa yang ibunya dulu pesan, kalau dia harus sering membantu usaha Tante Safinah. Maka Prapto pun mulai membantu seadanya. Dia pergi ke dapur bertemu dengan Bi Endang dan Bu Eni. Beberapa kali Prapto merasa jika Bi Endang dan Bu Eni seperti mencuri-curi pandang ke arah dirinya. Karena penasaran, Prapto pun bertanya kepada mereka berdua, kenapa mereka berdua seperti mengawasinya. Saat itu Bi Endang dengan mimik wajah was-was bertanya, "Gimana Mas semalam? Aman Aman Bi, emang ada apa ya?" Nggak ada apa-apa sih Mas, hanya bertanya." Setelah itu mereka terlihat saling berbisik-bisik membicarakan sesuatu yang sayangnya tidak dapat Prapto dengar apa yang sebenarnya sedang mereka bahas. Saat itulah Prapto ingat dengan pintu kamar nomor 3. Prapto pun bertanya ke Bi Endang, "Bi, sebenarnya semalam aku mendengar suara kayak benda jatuh gitu." Mendengar itu, raut wajah Bi Endang dan Bu Eni sempat pucat. Mereka sempat tertarik mendengar cerita Prapto. Tapi pas aku keluar gak ada apa-apa. Suara itu ternyata dari pintu kamar nomor 3 yang terbuka. Mungkin karena ada angin kali ya, makanya suara kedengaran terbanting seperti itu. Dengan suara gugup, Bi Endang kemudian bertanya, Mas nggak ke kamar itu kan buat ngecek?" Enggak Bi, bagus Mas, jangan ya, lebih baik nggak perlulah keluar-keluar kalau malam, nggak baik anginnya. Mulai sekarang kalau ada suara atau apa-apa biarin aja, tidur aja ya." Prapto pun mengangguk-ngangguk tapi juga penasaran.
Kemudian saat malam harinya, tepat setelah ajakan makan malam bersama dengan Tante Safinah dan Om Andri, Prapto sempat terdiam karena tidak melihat anak Tante Safinah, si putri di meja makan pada waktu itu. Namun karena saat itu dirinya masih merasa berjarak dan canggung dengan keluarga ini, Prapto pun memilih untuk diam saja. Tetapi dari arah dapur tempat mereka semua makan, Prapto bisa langsung melihat ke arah kamar putri. Di sini Prapto sempat melihat pintu kamar si putri sedikit terbuka, dan di dalamnya Prapto melihat sepasang mata yang sedang mengintip. Tante Safinah yang kemudian menyadari tatapan mata Prapto mengikuti arah pandangnya menuju ke kamar putri. Tak lama kemudian Tante Safinah menegurnya dengan suara yang ramah. Mas lagi lihat apa?" Mendengar hal itu, Prapto langsung kebingungan harus mencari jawaban apa. Untungnya Om Andri di sini mengalihkan pembicaraan Tante Safinah, sehingga Prapto tidak perlu menjawab pertanyaan Tante Safinah tadi. Tapi anehnya, dari ekspresi wajah Om Andri entah kenapa pada waktu itu terlihat aneh, membuat Prapto mulai terasa tidak nyaman. Wajah Om Andri menatap kosong ke arahnya. Singkat cerita, setelah selesai makan malam, Prapto merasa malam ini saat di dalam kamar ternyata jauh lebih tenang. Tidak ada suara jangkrik ataupun suara nyamuk yang biasa terdengar di telinganya. Mungkin karena kali ini Prapto sudah memasang obat nyamuk. Kemudian perlahan matanya mulai mengantuk dan mulai terlelap perlahan-lahan. Sebelum baru saja dirinya mulai memejamkan mata, tiba-tiba dari balik tembok samping kamarnya Prapto dikejutkan dengan suara yang terdengar di telinganya. Duk duk duk, duk duk duk. Prapto terbangun dan secepat mungkin mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan suara itu kemudian terdengar lagi. Duk duk duk, duk duk duk. Prapto tidak tahu siapa yang melakukannya, karena seingatnya hanya ada dirinya sendiri yang tidur di kamar berjejer ini. Prapto dalam hatinya bertanya-tanya, apa ada orang tidur di ruangan sebelah ya? Mas Anggi, Bi Endang, atau Bu Eni mungkin. Tapi sore tadi sepertinya aku melihat mereka pulang seperti biasanya. Prapto yang penasaran dengan suara yang didengar secara terus-menerus itu memutuskan untuk berjalan keluar dari dalam kamar. Prapto berjalan perlahan-lahan, melangkah mendekati kemana suara itu berasal. Dan rupanya tebakan Prapto benar. Suara itu terdengar dari balik ruangan yang tepat berada di samping kamar Prapto. Prapto pun mencoba menyentuh handle pintu dan mendorongnya perlahan-lahan. Namun anehnya pintu dalam kondisi terkunci. Prapto dalam hatinya kembali bertanya-tanya, apa mungkin ada orang yang menempatinya? Apa Mas Anggi? Sembari suara hentakan yang masih terdengar, Prapto pun mengetuk pintunya sambil bertanya, siapa yang ada di dalam? Tapi tidak ada suara siapapun yang menjawab. Karena tak kunjung mendapat jawaban, Prapto mulai mengetuk terus-menerus dan itu membuat hentakan di tembok terdengar semakin keras. Lalu tiba-tiba saja Prapto sempat melihat sesuatu seperti baru saja melintas di ujung ruangan lain yang menuju ke kamar mandi. Sesuatu itu seperti siluet bayangan seorang perempuan yang baru saja melintas masuk ke dalam kamar mandi. Prapto tentu saja kaget sekaligus penasaran. Akhirnya Prapto memilih untuk mendekatinya dan mengecek kamar mandi tersebut. Saat Prapto berjalan, Prapto masih bisa mendengar suara gedoran yang ada di tembok. Suara-suara itu seperti memberi pertanda bahwa ada sesuatu lain yang hidup selain dirinya. Karena tak menemukan apapun di dalam kamar mandi, Prapto merasa lega. Karena malam itu jantung Prapto tidak bisa berhenti berdebar. Prapto pun memutuskan untuk kembali. Saat baru saja langkahnya bersiap meninggalkan tempat itu dari arah sumur, tiba-tiba dirinya seperti mendengar suara air yang dilempar sesuatu ke dalam sumur. Prapto berhenti bergerak sejenak lalu mendekat berjalan ke arah sumur. Dengan perasaan sedikit was-was, dirinya kemudian mendorong bak kayu jati yang menutup sumur itu dengan pandangan matanya yang melihat jauh ke bawah ke dalam sumur yang sedang bergelombang, tanda memang ada sesuatu yang baru saja jatuh ke dalam sana. Saat Prapto sedang dalam kondisi yang semakin dipenuhi dengan rasa penasaran, di sini dia mencoba melihat kembali ke dalam sumur berharap lampu 5 watt yang terpasang di atas tiang
penyangga rumah ini bisa menyinari isi sumur tersebut. Namun tidak ada apapun yang bisa dia lihat kecuali air yang menutupi kegelapan bagian dalam sumur. Akhirnya Prapto pun berniat menutup sumur itu lagi dengan kayu. Namun sebelum Prapto menyentuh kayu itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang terdengar familiar di telinganya. Oe, oe. Hah, Prapto terkejut. Sontak dirinya mencari dari mana sumber suara itu berasal. Prapto kemudian melihat kembali ke dalam sumur itu lagi untuk memastikan bahwa suara bayi yang dia dengar barusan tidak berasal dari dalam sana. Ketika Prapto mencoba melihat ke dasar sumur yang berada jauh di bawah sana, Prapto terkejut saat dia melihat ada seonggok daging dengan bentuk kepala lonjong tidak beraturan. Sosok kerdil itu menyembul keluar dari dalam air sembari mengeluarkan suara bayi yang menangis bersahut-sahutan. Prapto yang melihat kejadian itu seketika dia mundur. Namun karena lantai di sekitar sumur yang licin, keseimbangannya nyaris goyah dan nyaris membuat tubuhnya sendiri terjatuh. Untungnya di sini Prapto cukup kuat untuk bisa menahan dengan satu kaki sebelum dirinya terjatuh. Namun saat Prapto melihat di samping pintu kamar mandi yang setengah terbuka, dia melihat sesosok wajah laki-laki sedang mengintip ke arahnya. Tak lama kemudian sosok itu lalu keluar dengan badan kurus, namun memiliki leher yang terlihat telah patah. Wajah sosok itu terlihat aneh seperti orang yang kesakitan. Setelah Prapto melihat sosok tersebut, sekujur badannya tiba-tiba menjadi lemas dan membuat kesadarannya hilang, pada akhirnya jatuh dengan kepala menghantam ubin. Setelah itu Prapto hanya bisa mendengar suara bayi yang menangis diikuti tembok yang terus-menerus digedor-gedor, dan semuanya kemudian perlahan-lahan menjadi gelap. Di keesokan harinya, Prapto terbangun di atas sebuah ranjang empuk di dalam kamar di rumah utama. Tak lama kemudian Tante Safina datang. Dia mengatakan jika Mas Anggi menemukannya terpeleset di dekat kamar mandi. Tante Safina memintanya untuk berhati-hati kalau pergi ke kamar mandi agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi lagi. Tante Safina juga sudah mengganti lampu 5 watt itu dengan lampu yang lebih terang. Namun Prapto yang lebih tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya malam itu, dia memilih diam. Dengan pertanyaan yang aneh, Tante Safina bertanya lagi, "Mas, kamu mau cerita nggak ngelihat apa?" Mendengar hal itu Prapto bingung. Dia takut kalau ceritanya akan membuat Tante Safina tidak percaya. Lantas Prapto pun hanya mengatakan kalau memang dirinya dia tidak berhati-hati dan akhirnya terpeleset. Namun Prapto baru menyadari kalau saat ini dia tidur di dalam kamar Putri. Tapi anehnya sejak tadi Prapto tidak menemukan satu foto pun yang menunjukkan bahwa kamar ini milik anak Tante Safina. Kemudian Tante Safina menyuruh Prapto untuk tidur di kamar ini saja. Beliau mengatakan kalau Putri lagi pulang ke rumah kakeknya. Jadi malam ini kalau mau tidur ya di sini saja. Begitulah kata Tante Safina. Prapto tidak punya pilihan selain setuju karena cukup malam itu saja dia merasakan ketakutan itu. Prapto berharap jika yang terjadi malam itu hanya imajinasinya belaka. Selepas makan malam bersama Tante Safina dan Om Andri, Prapto masuk ke kamar Putri. Tempat ini jauh lebih ramai dan nyaman. Banyak benda-benda gadis yang tertata rapi. Hanya saja foto-foto si pemilik kamar masih belum Prapto temui dimanapun di sudut kamar itu. Jarum jam di atas meja terus bergerak menuju ke arah jam 12. Sementara Prapto masih belum bisa tidur. Entah kenapa di kamar ini pun Prapto merasa was-was. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi Prapto mencoba untuk memejamkan matanya berkali-kali. Namun rasa kantuk tak kunjung datang sampai di tengah keheningan yang terasa begitu mencekam. Tiba-tiba Prapto mendengar sesuatu. Prapto mendengar suara gadis yang sedang tertawa menggigit. Prapto yang kaget awalnya tidak mau bangun. Tapi lama-kelamaan suara itu makin intens dan semakin nyata seperti benar-benar merasuk ke telinganya. Prapto yang merasa tidak nyaman mencoba menutupi tubuh dan kepalanya dengan selimut. Namun suara itu terdengar semakin keras. Di dalam ketakutan yang mulai semakin terasa menjadi-jadi, tiba-tiba dirinya merasakan suara pintu kamar ini yang seperti baru saja dibuka.
Kret. Prapto mencoba membuka selimut yang menutupi kepalanya untuk sekedar mengintip siapa yang baru saja masuk. Sayangnya tidak ada apapun yang Prapto temukan kecuali pintu yang sedikit terbuka. Prapto menebak jika ada yang baru saja masuk ke kamar ini. Tapi Prapto tidak tahu sama sekali siapa itu. Dengan tetap berhati-hati dan tidak menimbulkan suara, Prapto lantas bangun dan berniat menutup pintu. Saat sedang berada di dekat pintu, tiba-tiba Prapto dikejutkan dengan sosok perempuan kecil dengan piyama putih berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Sosok anak kecil itu menatapnya kosong, rambutnya hitam, dan garis wajahnya seperti garis wajah Tante Safinah. Saat itu dia memberi isyarat kepada Prapto untuk jangan bersuara. Lalu dia menunjuk ke arah yang ada di belakang dirinya pada saat itu. Saat Prapto mencoba untuk menengok apa yang gadis ini maksud, Prapto melihat sepasang kaki melayang di atas udara. Hah! Prapto seketika terkejut sebelum dia jatuh dan pingsan. Keesokan harinya Prapto mulai menceritakan semuanya kalau sudah berhari-hari dia menemukan banyak sekali kejanggalan yang selama ini dia tahan-tahan. Mulai dari suara air seperti ada benda yang terjatuh di dalam sumur. Kemudian suara menghentak-hentakkan tembok, lalu suara anak kecil yang tertawa. Semua ketakutan itu ia ceritakan kepada Om Andri yang kemudian Om Andri mengajaknya untuk menjauh dari Tante Safinah. Dan benar saja, sejak awal rupanya Tante Safinah sedikit bermasalah dengan mentalnya. Om Andri hanya mengatakan kalau lebih baik untuk Prapto tidak lagi tinggal di rumah ini. Bukan perkara apa, tapi perkara siapa yang ada di atas tanah ini. Singkat cerita, Om Andri yang sudah menawarkan bantuan kalau selama 2 tahun ini seperti janjinya kepada kedua orang tua Prapto akan tetap dia pegang. Namun bedanya kali ini Prapto tidak lagi tinggal di rumah itu, tetapi dia akan dititipkan ke rumah Mas Anggi. Dan sebagai gantinya Om Andri akan memberikan bantuan dana setiap bulan sebagai ganti rugi karena tidak bisa memberi tempat tinggal yang nyaman. Sebenarnya Prapto sempat menolak karena ini bukan salah beliau, namun Om Anggi memaksanya. Akhirnya Prapto tidak menolak dan entah keberuntungan apa yang dia dapat, Mas Anggi dengan senang hati mau menampungnya meskipun rumah Mas Anggi tidak sebesar rumah milik Tante Safinah. Mas Anggi kemudian bercerita soal keganjilan yang selama ini mengganggu Prapto. Mulai dari Sanan. Mas Anggi sejak awal terkejut saat Prapto mengatakan setiap akhir bulan Mas Sanan akan pulang ke rumah karena menurut Mas Anggi sendiri, Sanan anak dari Tante Safinah dan Om Andri sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Beliau gantung diri di kamar nomor 2 karena masalah kejiwaan. Ada juga yang bilang Sanan mengalami trauma pada sesuatu yang ada di dalam sumur. Sanan dulu selalu bilang kalau rumah ini memiliki sejarah yang kelam. Tapi baik Tante Safinah dan Om Andri tidak percaya dan enggan menuruti permintaan Sanan untuk pergi pindah dari rumah tersebut. Akibatnya di waktu pagi hari saat Mas Anggi dikabarkan kalau sudah semalaman Sanan tidak pulang-pulang, Mas Anggi mencari kemana biasanya Sanan berada. Tapi Mas Anggi tak kunjung menemukannya. Di saat Mas Anggi dan sejumlah orang mulai putus asa, saat itulah beliau baru sadar kalau terkadang Mas Sanan biasa tidur di salah satu kamar yang berjejer itu. Jadi Mas Anggi akhirnya membuka satu persatu pintu. Awalnya pintu pertama ia buka, namun sayangnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Kemudian pintu kedua, dan di sanalah semua orang terkejut karena melihat tubuh Mas Sanan melayang-layang dengan tali terikat di lehernya. Selidik demi selidik rupanya selama ini Sanan menyembunyikan obat-obatan. Dan dari hal itulah yang membuat polisi dan beberapa orang sepakat kalau ketakutan yang selama ini mengguncang jiwanya itu sebenarnya berasal dari obat-obatan yang dia konsumsi. Setelah ditinggal anak sulungnya, lagi-lagi keluarga Tante Safinah mendapat kabar yang mengguncang mereka, yaitu anak mereka si Putri yang masih duduk di bangku kelas SD meninggal karena penyakit aneh yang menimpanya tiba-tiba. Putri sebenarnya sudah dirawat bertahun-tahun di dalam kamarnya. Ia mengidap salah satu penyakit yang langka,
dan dirinya tidak diperbolehkan keluar dari kamar. Tapi naas, pada akhirnya gadis itu juga harus meregang nyawa. Hal itu membuat Tante Safinah terguncang hebat dan berpikir kalau kedua anaknya masih hidup dan menempati kamarnya masing-masing. Itulah alasan kenapa Mas Anggi kebingungan saat mendengar kabar yang ia kira kalau Tante Safinah sudah sembuh. Namun ternyata belum. Ternyata trauma itu masih mengguncang Tante Safinah. Dan ada lagi kabar angin kalau rumah yang ditempati oleh keluarga Tante Safinah dan Om Andri tersebut adalah rumah bekas dari salah satu menir Belanda yang gemar main wanita. Setiap kali wanita-wanita yang dia bawa melahirkan, si menir akan membuang jasad bayi-bayi itu ke dalam sumur dan menutupinya agar berita itu tidak keluar dari lingkungan tersebut. Mas Anggi menganggap itu hanya sebuah cerita yang mungkin dibuat-buat atau rumor dari mulut ke mulut. Karena bagaimanapun rumah Belanda selalu memiliki reputasinya sendiri. Di sini Prapto terdiam lama, mencoba mencerna segala informasi ini dari semua ketakutan dan teror yang sudah pernah Prapto rasakan. Ada satu pertanyaan tentang siapa wanita bergaun Belanda yang pernah dirinya lihat masuk ke dalam kamar mandi. Entahlah, tidak ada yang tahu akan hal ini karena setelah dari rumah Mas Anggi, Prapto tidak kembali lagi ke rumah itu setelah sekian tahun hingga sampai saat ini. Dan cerita ini pun selesai. Dari cerita ini saya belajar tentang keberanian seorang anak muda, Prapto, untuk tetap berjuang dalam kemandiriannya. Walaupun dia pada waktu itu ditinggal kedua orang tuanya bekerja ke luar negeri. Dia harus berusaha menyelesaikan pendidikannya. Oke, sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistisnya bisa kirimkan ceritanya ke nomor yang saya tulis di bawah ini ya. Atau bisa juga kirim lewat emailnya Wingit Misteri di wingitmisteri@gmail.com. Untuk kakak-kakakku yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk share cerita ini, tekan tombol like, dan tulis komentar kalian di kolom yang sudah disediakan. Dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Saya doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.